Kami tampilkan kembali pemirsa detik-detik di saat masyarakat atau pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, para buruh, dan juga organisasi masyarakat ini merobohkan pagar bagian belakang dari gedung DPR RI. Ini terjadi beberapa saat lalu pemirsa, dan ketika pagar tersebut dirobohkan mereka mendekati pagar yang roboh tersebut dan kembali juga melemparkan sejumlah barang dari arah luar ke arah dalam gedung DPR RI pemirsa. Memang kalau kita lihat gambar beberapa detik ini tidak terlihat masyarakat kemudian berusaha masuk. Mereka hanya sampai di perbatasan pagar saja. Tapi kami akan tampilkan gambar terkininya saat ini seperti apa. Dan pemirsa, saat ini gambar yang kami tampilkan adalah gambar kondisi terkini di belakang gedung DPR RI. Kami coba konfirmasi bersama jurnalis Metro TV Valeri Budianto. Selamat sore Valeri, bisa Anda gambarkan saat ini di bagian belakang gedung DPR RI, pagarnya sudah dirobohkan. Lalu bagaimana kondisi dari pengunjuk rasa? Apakah masih kondusif di sana? Ya Jason, untuk situasi terkini di sisi belakang gedung DPR RI, massa sudah berhasil masuk ke lapisan kedua yang disiapkan oleh aparat kepolisian. Hal ini karena massa ini berhasil menjebol pagar. Bisa dilihat bahwa saat ini posisi pagar pintu belakang DPR RI sudah terguling. Ini berarti memang tinggal satu lapisan lagi. Kalau bisa ditunjukkan di lapisan setelahnya apabila memang berhasil untuk masuk adalah langsung masuk ke dalam wilayah komplek gedung DPR RI. Untuk saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung kondusif. Mereka meneriakkan yel-yel, menyuarakan aspirasinya secara bergiliran. Namun memang salah satu permintaan utama mereka adalah menginginkan agar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang turun langsung untuk menemui mereka menyampaikan aspirasinya. Namun terkait dengan keberadaan Sufmi Dasko saat ini yang bersangkutan sudah pulang, sudah tidak ada lagi di DPR RI, begitu pula dengan jajaran lainnya yang tadi terlibat dalam rapat paripurna, mayoritas saat ini sudah pulang. Namun memang massa ini masih belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka bersikeras agar ditemui oleh Sufmi Dasko ketika sedang melangsungkan aksinya. Untuk aksi ini bisa disebutkan dari segi jumlah massanya jauh lebih sedikit daripada di area sisi depan gedung DPR RI. Namun untuk info terkini tidak hanya area bagian belakang saja yang sudah berhasil dibobol masuk oleh massa demonstran dari RUU Pilkada ini, namun juga di bagian depan gedung DPR RI dan juga pintu sebelah kanan gedung DPR RI pagarnya sudah berhasil dijebol. Masyarakat sudah ada yang naik ke pagar sisi kanan, namun memang karena kami berada di dalam gedung DPR RI, kami tidak bisa mengakses langsung ke sana, hanya bisa diakses dari mereka yang berada di kawasan luar DPR RI. Sudah ada sejumlah aparat yang diterjunkan di setiap sisi gedung DPR RI, kemudian juga dari segi pengamanan seluruhnya semakin diperketat. Jadi kalau sejak pagi hari tadi saja pengamanan ini sudah jauh lebih ketat dibandingkan hari-hari biasanya di gedung DPR RI sebagai wartawan parlemen, namun saat ini jauh lebih ketat, sama sekali tidak diberikan akses masuk, baik itu untuk peliputan dan lain sebagainya, semua sangat ketat, hanya mereka memiliki ID yang boleh masuk dan seluruh pintu ini ditutup untuk menjaga agar tidak ada oknum-oknum yang masuk ke dalam, tidak ada massa aksi demonstran yang masuk ke dalam. Pembelaan dari pihak DPR RI karena tadi mereka sudah sempat menemui perwakilan dari demonstran dan bahkan juga sudah sempat keluar tadi di siang hari, langsung ditemui oleh perwakilan dari pihak DPR RI yakni Balik DPR RI, ada Ketua Balik DPR RI Wihadi Wianto, kemudian Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi, anggota Balik DPR RI Habibur Rahman yang tadi langsung turun juga menemui massa demonstran setelah mereka bertemu dan juga berdiskusi dengan perwakilan dari Partai Buruh yaitu Said Iqbal yang menyampaikan aspirasinya. Dan setelah itu seluruhnya saat ini sudah tidak lagi berada di gedung DPR RI, seluruhnya sudah pulang dan saat ini masih terus berlangsung, bahkan dari jumlah massa, eskalasi massa ini terus meningkat dan tadi hanya terfokus di area depan DPR RI saja, kini sudah mulai menyebar, ada yang di area belakang gedung DPR RI, pagar kanan dan juga area lainnya seluruhnya diperketat, seluruh sisi polisi sudah bertugas, seluruh dikerahkan, di area belakang juga telah diberikan penebalan untuk pengamanan dan kita akan sama-sama nantikan Jason karena yang dikhawatirkan adalah apabila memang
massa ini berhasil untuk menjebol lapisan ini, maka massa bisa masuk ke dalam gedung DPR RI karena total ada 2 lapisan. Lapisan pertama adalah pagar yang sudah berhasil dijebol, lapisan kedua adalah aparat yang telah berjaga membawa perlengkapannya. Apabila memang berhasil dijebol, maka massa akan bisa masuk ke dalam area gedung DPR RI. Jason. Ya, lapisan kedua sudah berhasil dijebol, tinggal hanya 1 lapisan lagi untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR RI. Tapi Anda boleh gambarkan, Valeri, walaupun massa di belakang gedung DPR RI ini lebih sedikit, tapi mayoritas mereka ini berasal dari kalangan mana? Apakah hanya mahasiswa saja atau tetap campuran seperti yang terjadi di depan gedung DPR RI? Ya, mayoritas massa yang berada di area belakang gedung DPR RI adalah mahasiswa dari kampus yang berbeda, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang jauh-jauh datang dari Lombok. Seluruhnya menyampaikan aspirasinya secara bergiliran satu persatu, dan tuntutan ini tidak hanya menolak RUU Pilkada, melainkan juga ada penolakan lainnya, yaitu pengesahan dari RUU TNI Polri. Jadi mereka menyatakan bahwa seharusnya wakil rakyat yang merupakan wakil dari mereka, bahkan mereka menyebutnya sebagai pembantu dari mereka ini, harus menyerap, mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat, bukan melakukan tindakan yang semena-mena. Kurang lebih itu tuntutan yang tadi disampaikan oleh sekelompok aliansi mahasiswa yang berdemonstrasi di area belakang pagar gedung DPR RI. Saat ini masih terus berlangsung, namun dipastikan masih berlangsung kondusif. Mereka mematuhi ketentuan dan juga batasan yang diterapkan oleh pihak keamanan. Mereka hanya melakukan orasi, kemudian membawa sejumlah ornamen, atribut, sejumlah banner ini dikerahkan. Namun tadi karena ada sempat aparat yang tertawa begitu melihat orasi dari mereka, maka mereka sempat marah dan juga mengancam akan tidak lagi kondusif, tidak akan menuruti ketentuan yang berlaku dan masuk ke dalam. Namun saat ini semuanya sudah kembali kondusif dan sedang bergilir melakukan orasinya satu persatu. Jason. Ya, ini gambar yang kami tampilkan di layar Metro TV. Juga kami ingin konfirmasi kembali, Valeri, ada mahasiswa Trisakti yang sempat terlibat aksi dorong. Ini bisa Anda gambarkan waktu itu kronologinya seperti apa? Apakah Anda dapat informasinya? Ya, terkait dengan hal tersebut masih harus dikonfirmasi lebih lanjut karena memang aksi demonstrasi berada di area depan gedung DPR RI. Namun aksi dorong tersebut terjadi karena mereka merasa geram. Mengapa? Karena merasa aspirasinya masih belum didengar, karena meskipun rapat paripurna hari ini disebutnya dibatalkan, namun apabila dalam frasa yang bisa lebih jelas, bukan dibatalkan secara utuh, melainkan dibatalkan rapatnya hari ini namun akan dijadwalkan ulang, sehingga juga bisa ditafsirkan sebagai penundaan. Dan yang mereka khawatirkan adalah apabila senyap pada saat malam hari tiba-tiba RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang, sehingga memang mereka sangat geram. Mereka khawatir bahwa pihak dari DPR ini akal-akalan, begitu sebutan dari mereka, dan baru mengesahkan di malam hari nanti, sehingga mereka memang berkomitmen untuk benar-benar mengawal dan juga melakukan aksi demonstrasi hingga malam hari. Dan karena memang dari pihak demonstran ini juga dengan aparat, khususnya di area bagian depan gedung DPR RI ini sangat banyak jumlahnya, sangat berdekatan, beda dengan di area belakang, maka tidak menutup kemungkinan aksi saling dorong ini dapat terjadi sebagaimana terjadi pada mahasiswa Trisakti yang tadi disebutkan. Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.